Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur. Hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, mohon maaf baru bisa update lagi untuk perkembangan eksperimen kita ini, karena ada beberapa hal yang nggak bisa. Kayak sekarang ini nih, ini baru aja kelar hujan. Tadi tuh angin juga lumayan cukup kenceng. Saya juga khawatir nih atap ikut terbang nih. Tadi udah menandakan, tapi alhamdulillahnya nggak terbang. Dan memang udah hampir seminggu kebelakangan ini di wilayah Tangerang ini intensitas hujan cukup tinggi gitu ya. Tetangga Tangerang, wilayah Serang juga terdampak banjir gitu. Kita doakan mudah-mudahan para teman-teman dan saudara yang ada di Serang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga bencana ini cepat berlalu dan selalu diberi ketabahan. Itu aja. Oke. Kenapa saya kok nggak update ya, karena memang ada beberapa kesibukan dan juga yang kemarin hujan-hujan. Itu aja sih sebenarnya intinya. Jadi sekarang ini kita kelewat satu fase, yaitu fase free bloom. Nah, fase sebelum mekar. Nah sekarang ini kondisi bunga sudah mekar, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap lanjutkan di fase ketiga ini dan perkembangan bunganya seperti apa gitu. Sudah terlihat sih perbedaannya seperti apa, nanti kita lihat. Ya, di depan kita sudah ada bahan-bahan yang kemarin kita gunakan juga. Di sini ada air kelapa. Ini rendaman air bawang. Di sini nanti akan GA3. Saya tetap menggunakan Gibro dan bahan-bahannya. Ya mungkin yang belum lihat videonya, lihat video kemarin. Nah kalau ini adalah air kelapa buat yang buatnya gitu. Kita minum dulu guys. Santai dulu, relax. Nah, jadi di sini itu ada sedikit kesalahan, sepertinya ya. Kemungkinan dugaan saya ada sedikit kesalahan. Apa itu kesalahannya? Kesalahannya adalah kemungkinan air yang saya gunakan kemarin untuk melakukan pencupan GA3 itu airnya tidak baik. Karena efeknya itu nggak ada, terutama bunga ini ya. Kalau GA3 yang saya gunakan untuk Giant Grande kemarin, saya menggunakan air sumur yang benar-benar dari sumur. Itu ada efeknya, ada hasilnya. Tapi yang saya gunakan untuk beberapa varietas yang ada di sini dan di sini dan di sana, itu tidak ada efeknya. Kemungkinan itu airnya. Bisa dilihat. Nah, anggur-anggur ini harusnya ketika dilakukan pencelupan GA3 dia malainya agak sedikit panjang. Nah ini efeknya itu tidak terlalu ada, karena saya baru aja masang air pump ya. Kebetulan menurut yang punya pumpnya itu dia pakai air bor atau air sumur gali gitu, bukan pump menggunakan kaporit ya. Saya pikir ya aman-aman aja untuk anggur. Dan sebelum-sebelumnya saya menggunakan air sumur yang saya gunakan yang ada di sini itu aman dan hasilnya ada dengan dosis yang sama. Cuman saya gunakan dosis yang sama, air yang berbeda itu hasilnya beda juga. Jadi saran saya kalau kalian ingin menggunakan GA3, coba aja air aqua atau air AC gitu, air jatuhan AC atau air netral ya. Khawatirnya nanti tidak akan berefek kepada bunganya atau justru malah buat bunganya jadi lebih hancur gitu. Cuma kalau untuk si Giant Grande ini yang kemarin kita lakukan pencurupan, saya beruntungnya menggunakan air sumur yang di sana gitu ya. Oke, kita lihat aja sekarang perkembangannya seperti apa. Oke teman-teman, ini yang menggunakan air kelapa ya. Ini yang menggunakan rendaman air bawang merah. Lihat ya. Ini rendaman air bawang merah, dan ini menggunakan GA3 merek Gibro. Sudah dilihat perbedaannya ya. Jadi ini baru satu kali pencelupan. Semua bunga anggur yang ada di sini semuanya baru satu kali pencelupan ya, karena itu tadi saya kelewat fasenya gitu. Biasanya 3 atau 5 hari setelah pencelupan pertama dia sudah bisa dilakukan pencelupan GA3 yang kedua ya. Lihat lagi, ini air kelapa, bawang merah, GA3 sudah terlihat jelas. Nah kalau menggunakan air kelapa ini berinya terlihat lumayan lebih besar dibanding menggunakan bawang merah dan GA3 merek Gibro. Dia berinya ukurannya sedikit lebih besar ya. Cuman untuk
tandannya atau jarak antar tangkainya itu masih terlalu rapat ya. Tandannya atau jarak tandan atau jarak antar tangkai itu masih terlalu rapat. Dan kalau misalkan menggunakan bawang merah, dia ukuran birinya hampir sama yang menggunakan GA3 dan sedikit agak panjang sih, sedikit aja, nggak terlalu banyak. Dan kalau misalkan menggunakan GA3 sudah jelas agak lebih panjang, dominan lebih panjang, dan birinya itu sedikit agak lonjong ya. Bisa lihat teman-teman, ini GA3 bawang merah, air kelapa. Dan sayangnya sebenarnya sih harusnya sebenarnya ada pembanding satu yang tidak dilakukan pencelupan gitu. Kemarin tuh kebetulan bunga itu cuma ada 3 doang nih yang pas dan seumuran sepertinya. Ini 1, 2, 3. Tapi sekarang ini ada susulan nih. Sini 1, 2, dan 3. Sepertinya 2 ini akan saya lakukan pencelupan menggunakan apa namanya, Gibro aja. Yang 1 ini enggak, buat pembanding aja sih. Nanti kita lihat perbedaan menggunakan hormon organik dan tanpa. Oke, kita akan tuang dulu nih air rendaman dari bawang merahnya. Nah, ini semua menggunakan air sumur ya, kecuali ini air kelapa murni, air kelapa muda. Ini bawang merahnya sudah kita rendam kurang lebih 30 menit lah tadi. Nah, kita tuang sini. Jadi yang kita ambil hanya airnya saja untuk dilakukan pencelupan. Kenapa harus direndam? Biar sari-sarinya itu meresap, bercampur dengan air. Kita tuang hingga tetes terakhir. Oke, ini rendaman bawang merah. Dan untuk GA3 seperti biasa kita gunakan dosis kurang lebih 10 ppm. Tapi kalau misalkan di fase ketiga ini kalian boleh naik fasenya, dosisnya biasanya, tapi tetap tergantung dari varietas itu tersendiri ya. Jadi ada beberapa varietas yang daya sensitivitas terhadap GA3-nya tinggi, ada yang daya sensitivitasnya itu rendah gitu. Nah, biasanya kalau kita kemarin pakai fase brokoli itu 10 ppm, free bloom 10 ppm, dan full bloom ini sekarang ini mekar sempurna itu bisa naik ke 15 ppm gitu. Cuman kalau mau main amannya 10 ppm aja gitu. Dan kalau saya seperti biasa mainnya cara instan juga ya, tidak boleh ditiru lah ya. Hati-hati, takut berimbas kepada semuanya. Nah, jangan lupa diaduk sampai merata. Oke, kita akan lakukan pencelupan pertama menggunakan GA3 dulu. Menggunakan air kelapa ya. Nanti sebenarnya akan kita lihat tuh hasil akhirnya guys. Memang kalau sekarang ini hasilnya tidak terlalu terlihat, cuman kita lihat hasil akhirnya perbedaannya seperti apa dari ukuran berry, size, dan juga biji atau rasanya seperti apa ya. Ini menggunakan air kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Rendam dulu beberapa saat. Tahan. Sudah, jangan lupa digoyang-goyangkan. Oke, lanjut yang kedua kita menggunakan rendaman air bawang merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan dulu beberapa saat. Oke, jika sudah, kita goyang-goyangkan. Dan yang ketiga kita menggunakan hormon GA3 Gibberellin. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah, jangan lupa digoyang-goyangkan. Nah, untuk bunga yang ini nggak akan saya celup, itu buat nanti pembanding
buah yang tidak kita lakukan pencelupan. Ini semua kan 3 kita lakukan pencelupan. Ini ada 1 ini keluar, nggak akan kita celup, supaya kita lihat perbedaannya bunga yang tidak dicelup itu seperti apa. Nah kalau yang ini kita celup aja deh. Sayang soalnya guys kalau bunga anggur nggak kita celup. Cuma kalau jujur, kalau saya lebih suka menggunakan GA3 kimia karena untuk fase awal ya, fase awal dia tandanya lebih panjang. Mungkin kalau misalnya kalian ingin menggunakan organik, bisa di mixing. Fase pertama kalian menggunakan GA3 yang kimia, fase kedua kalian menggunakan menggunakan air kelapa. Itu nanti ukuran berinya mungkin bisa lebih besar ya, seperti ini. Ini juga kelihatan jadi agak lebih besar berinya. Nah ini juga kita celup menggunakan hormon GA3 aja guys. Oke teman-teman, jadi untuk bunga-bunga yang ada di sini, di sini dan di sana itu nanti kebetulan ini kan sudah sudah mekar semua, sudah di fase fruit set. Sudah ada di fase fruit set, ada di fase full bloom. Fruit set itu dia sudah membentuk berry, dan full bloom itu ketika dia mekar. Jadi di sini ada yang udah mekar, ada yang udah jadi berry. Jadi yang di sini saya tidak akan melakukan pencelupan GA3 lagi, mungkin saya akan menggunakan air kelapa gitu. Karena sudah dilihat tadi menggunakan air kelapa itu berinya jadi agak lebih besar. Seperti kalian ketahui, di air kelapa juga mengandung unsur hara, giberlin dan sitokinin. Sitokinin juga bagus untuk pembesaran buah gitu ya. Jadi ini bunga-bunga yang ada di sebelah sini dan di sebelah sana itu akan kita lakukan pencelupan menggunakan air kelapa sisa yang tadi gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Silahkan like, komen, dan subscribe jika dirasa channel ini bermanfaat. See you in the next video, bye bye. Jangan lupa nganggur hari ini, jaga bumi, jalin silaturahmi.